Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak alhamdulillah ya, kalian sudah naik ke kelas 9. Semuanya alhamdulillah kelas 8 naik semua ke kelas 9. Dan di kelas 9 yang akan mengajar fikih itu burumzil semuanya. Ya, tidak dibagi sama Bu Epa. Yang dibagi sama Bu Epa itu kelas 8. Sementara buku kalian belum dapatkan dari pinjaman perpus, LKS juga belum dapat, maka setiap fikih insya Allah akan Ibu kirim materi berupa foto. Jadi kalian harus rajin membaca ya. Kalau membaca terus ketemu sama ayat atau hadis, pokoknya dalil Al-Qur'an atau hadis, itu jangan di-skip ya anak-anak ya, dibaca. Ibu kasih tahu ke kalian, itu kalau ibu ulangan banyak dalilnya. Jadi kadang-kadang jawabannya ada di dalil. Jadi jangan dilewatkan ya. Mengapa? Karena fikih itu dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Jadi semua isinya fikih itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tidak ada yang karangannya ulama, tidak ada. Ulama itu hanya menafsirkan, ya, menjelaskan gitu. Karena kita orang Indonesia nggak ngerti bahasa Arab, itu sama ulama itu dikasih arti. Dasarnya semuanya Al-Quran dan hadis. Jadi jangan dilewatin, harus dibaca. Nah, pada bab pertama di kelas 9, kita itu akan meneruskan materi bab 3 waktu kalian kelas 8. Ayo, yang di rumahnya ada wifi, kameranya dinyalain. Ya, kalau pakai wifi kan nggak ngaruh nih, biar ibu nggak berasa ngomong sama 3 orang, cuma ada Angga, Dewi, sama Raya doang nih yang ibu lihat. Ya, kita akan melanjutkan bab 3 waktu ke-8 kemarin. Waktu ke-8, bab 3 itu kan tentang halal haram. Di situ juga ada binatang halal haram kan. Nah, itu anak-anak akan dilanjutkan di kelas 9 dalam bab penyembelihan ini. Nah, anak-anak, kalau fikih itu penilaiannya ada pengetahuan dan ada keterampilan. Ya, jadi jangan kaget kalau keterampilannya nanti sesuai dengan judulnya, yaitu penyembelihan ya. Tapi nanti jangan dipikirin dulu, Ibu terangin dulu sekarang penyembelihannya. Kalau yang pakai laptop bisa buka WA-nya, kalian bisa buka materinya sekalian apa tuh namanya biar bisa jawab kalau Ibu kasih pertanyaan. Nah, sekarang perhatikan. Penyembelihan itu sinonimnya dalam bahasa Arab adalah az-zakah. Ya, az-zakah itu artinya suci. Jadi anak-anak supaya hewan itu halal untuk dimakan, itu tidak hanya halal yang menurut kita pelajari di kelas 8, yaitu halal zatnya, halal cara memperolehnya, dan halal cara memprosesnya. Ya, kalau bahasa Arabnya halal lidzatihi, zatnya memang halal, binatangnya memang halal. Nah, dan halal lisababi, halal sababi. Sebabnya, sababi itu sebabnya halal. Ya, jadi misalnya ikan hukumnya halal. Diperolehnya dengan mancing. Mancing bukan di kolam orang atau di kolam orang tapi sudah diizinkan. Nah, itu namanya halal sudah. Lidzatihi halal, lisababihi, sababinya juga halal. Nah, berarti tinggal cara memprosesnya nanti halal apa tidak ya. Nah, itu anak-anak, semua hewan yang halal itu tidak bisa langsung dimakan. Tidak bisa langsung dimakan. Harus di apa dulu? Harus disembelih. Ya, harus disembelih. Karena kalau hewan itu mati bukan karena disembelih, dalam bahasa fikih disebut dengan bangkai. Maitatun bahasa Arabnya. Nah, sementara kalian masih ingat kan waktu kesilaman
hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagimu itu maitatun, bangkai. Bangkai itu bukan sesuatu yang bau saja, bukan. Mati bukan karena disembelih itu dalam bahasa fikih sudah disebut bangkai. Ya, ingat-ingat. Kecuali kalau bangkai ini, kecuali ada yang tahu ada berapa hewan yang halal dimakan dalam bentuk bangkai? Yang matinya bukan karena disembelih. Iya, bagus Dewi, sebutin Dewi, jangan begini doang, yo. Apa dan apa yo? Ikan dan belalang, Bu. Ikan dan belalang ya. Jadi kalau kalian ke pasar ikut mamanya beli ikan, tidak ada ceritanya ikan disembelih. Emang digetok pakai inian, pakai kayu, ya. Oh, kalau belalang nggak pernah lihat kamu kan ya. Alhamdulillah ya kita tidak termasuk negara yang kekurangan gizi gitu kan ya. Bukan yang apa daerah kelaparan, bukan yang apa terbelakang yang sampai makan-makan belalang gitu ya. Alhamdulillah ya. Nah, tetapi halal-halal kalau mau kali iseng-iseng gitu mau makan belalang gitu. Nah, jadi kecuali ikan dan belalang semuanya harus disembelih. Supaya apa? Supaya jadi halal dimakan. Kalau itu hewan, misalnya ayam nih. Ayam kan halal nih ya. Kemudian dia mati bukan karena disembelih, dia statusnya berubah menjadi haram. Karena dia statusnya bangkai. Mati tidak karena disembelih. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Soalnya siang nih, takut ada yang ngantuk. Makanya ibu minta tolong dibuka videonya. Takut ditinggal tidur sama kamu ibu nih. Kamu setel, habis itu kamu tiduran ya. Tiduran ibu ngomong sendiri. Oke, ibu lanjutkan ya. Sekarang definisinya, pengertiannya penyembelihan. Nah, namanya penyembelihan itu anak-anak apa namanya cara untuk membuat mati hewan. Ya, itu namanya penyembelihan. Dengan cara apa? Dengan cara dipotong pangkal lehernya. Jadi yang dipotong itu adalah pangkal leher. Ini untuk hewan yang jinak. Ya, untuk hewan jinak dipotong di pangkal leher. Nah, dipotong di pangkal leher sampai putus apa? Sampai putus kerongkongannya. Sampai putus tenggorokannya. Kalau kalian belajar biologi tahu kan bedanya kerongkongan dan tenggorokan. Jalannya apa dan apa coba? Dewi tahu? Nah, hulkum kalau bahasa Arabnya, mari kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa biologinya kerongkongan dan tenggorokan. Ini yang lewat di sini. Apa ya? Apa tuh yang harus dipotong? Kerongkongan, tenggorokan. Ya Allah, ya udah ibu kasih tahu aja. Jalannya nafas dan jalannya makanan dan minuman. Dewi cuman ini tidak dinyalain speakernya. Ya. Jadi yang harus putus, yang wajib putus itu adalah kerongkongan dan tenggorokan. Tenggorokan, ingat. Itu wajib, ya, wajib putus. Kenapa? Karena kalau dua ini tidak putus, nanti matinya itu bukan karena disembelih, tapi karena kesakitan, karena pendarahan, karena bleeding, ya. Nah, jadi wajib putus dua jalur ini. Nah, sunnahnya selain tenggorokan dan kerongkongan yang putus, itu nadi kanan dan nadi kiri itu juga putus. Jadi urat ada urat anak-anak, ada dua urat. Nanti kalau kalian praktek, kamu bisa lihat tuh setelah ayam kalian sembelih mana sih yang namanya nadi kanan, nadi kiri, mana tenggorokan, mana kerongkongan. Kamu insya Allah tahu nanti. Ya. Nah, itu sunnah. Kenapa disunahkan, Bu? Karena kalau nadi kanan dan nadi kiri itu terputus, itu akan mempercepat kematiannya. Ya, jadi yang harus putus itu ada 4. Yang wajib kerongkongan, tenggorokan. Yang sunnah nadi kanan dan nadi kiri. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Ibu mah dikit-dikit, takutnya ibu ngomong terus gak dengar.
Wah, ada Adlina, alhamdulillah bertambah nih temannya Brumzil. Nah, ya ada yang mau bertanya? Pintar semuanya dah ya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan. Mengapa kok disunahkan apa tuh namanya dua nadi kanan dan nadi kiri? Ya, karena anak-anak sama Nabi itu diperintahkan. Ya, kalau kalian mau membunuh, misalnya kalau dulu kan ada berburu ya anak-anak ya, berburu itu maka bunuhlah dengan baik kata Nabi. Kalau kalian mau menyembelih untuk binatang yang jinak itu kan disembelih, ya, maka sembelihlah dengan baik kata Nabi. Ya, itu bagian dari akhlak kita kepada hewan. Kalian di akidah akhlak sudah diajarkan, ya, hewan itu tidak boleh disakiti. Kemudian sama Nabi disuruh juga tajamkan alat sembelihan kalian, kata Nabi. Ya, senangkan, bikin senang tuh hewannya. Jadi bikin senang itu anak-anak terjemahannya, tunggu dulu. Ya, bikin senang hewan yang akan kita sembelih itu terjemahannya bukan diajak joget gitu kan ya, bukan dikasih baju, kadang-kadang dikasih bunga kan ya. Kalau kalian lihat apa tuh namanya orang mau berkurban kambing kadang-kadang dibikinin bunga, dikasih kain di atas ininya gitu kan ya, ada yang seperti itu kan. Nah, bukan seperti itu sebenarnya anak-anak. Ya boleh-boleh aja kalau ada budget-budget lebih gitu ya. Tetapi bukan itu. Yang dikehendaki adalah membuat hewan ini tidak merasa kesakitan. Ya. Kalau alat penyembelihannya tumpul, nanti Ibu ajarkan ya. Kalau alat penyembelihnya itu tumpul, itu sakit anak-anak hewan. Ya. Ada yang mau bertanya? Tadi ada angkat tangan, nggak jadi. Ya. Safira, kurang ke atas Ibu, nggak lihat mukanya. Ya, itu anak-anak begitu bergesek di mana di pangkal leher, kalau tumpul itu kan lama jadinya ya, lama jadinya. Nah, ketika leher sudah apa namanya ya, sudah luka, kemudian digesek berkali-kali ya dengan alat penyembelihan, itu terasa sakit anak-anak, perih. Ya, tetapi ketika alat penyembelihannya sudah tajam, tidak butuh waktu yang lama untuk membuat putus yang 4 tadi. Tenggorokan, kerongkongan, urat nadi kanan dan nadi kiri. Lebih cepat. Nah, itu apa namanya bentuk dari membuat senang hewan yang akan kita sembelih. Jadi bukan diajak joget ya. Nah, model kedua, ya, bentuk kedua dari membuat senang hewan itu adalah tidak mengasah pisau di depan hewannya. Misalnya, nih, lihat, ayo, nih siap-siap gitu kan ya. Tidak seperti itu. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya kalian itu pergi ke tempat penyembelihan hewan kurban ya, hewan yang akan disembelih duluan itu dibawa ke tempat lain. Ya, yang belum mau disembelih ada agak dipinggirin supaya nggak ngelihat. Kamu pernah lihat nggak ada sapi menangis gitu kan ya, ada ini gitu kan ya. Hewan juga punya perasaan anak-anak, cuman nggak bisa ngomong ya. Ngomong juga cuman kita nggak ngerti gitu. Nah itu bentuk dari akhlak kita kepada hewan sembelihan. Tajamkan, kemudian buat senang. Buat senang bukan seperti yang Ibu sebutkan tadi, bukan joget-joget atau dikasih baju atau dikasih bunga-bunga, bukan. Tetapi dipercepat kematiannya dan jangan ngasah pisau di depan mata hewan sembelihan kita. Sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Auna. Ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada, pintar. Tapi ngomong-ngomong kalian baca kan materinya kan? Alhamdulillah ya, Ibu minta tolong dibaca anak-anak, karena nggak ada bukunya masih. Ya, berarti pengertian penyembelihan sudah, sekarang ininya, dasar hukumnya. Dasar hukum penyembelihan tentu saja Al-Quran dan hadis anak-anak ya. Di Al-Maidah ayat 3, waktu kalian kelas 8, ya, udah hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir wa ma uhilla li ghairillah. Ya, diharamkan bagimu itu bangkai. Nah, kalau sudah berupa bangkai haram. Makanya hewan itu kalau mau dimakan harus disembelih.
Kamu pasti kalau yang ikut dari awal mengerti bedanya bangkai dengan hewan yang disembelih. Kalau bangkai itu mati tidak karena disembelih. Terus di ujung ada wama uhilla liwairillah, dan yang disembelih tidak karena Allah, tidak dengan membaca asma Allah. Berarti di sini mengandung tata cara bahwa orang menyembelih itu harus menyebut asma Allah. Ya, asma Allah itu bagaimana? Bismillah, ngucapnya ya Bismillah dengan nama Allah. Tapi bukan Bismillahirrahmanirrahim ya anak ya. Nggak cocok. Kalau Bismillahirrahmanirrahim kan dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sementara kita mau nyembelih itu hewan. Ya, makanya Bismillahi Allahu Akbar. Gitu. Ya, jadi kalau menyembelih itu gandengannya Bismillahi Allahu Akbar. Tuh, jadi di situ ada tata cara menyembelih di di dasar yang Ibu sebutkan tadi. Kemudian ada hadis, ya hadisnya nggak usah dibaca. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa kata Nabi kalau kita itu mau menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik, buat senang hewannya, pertajam alatnya. Tuh dasarnya. Jadi ada Al-Quran, ada hadis, ada banyak sebenarnya anak-anak. Cuman yang Ibu fotokan tadi, bukunya itu hanya ambil 2 aja. Ya. Kemudian rukunnya. Nah, jadi dalam menyembelih itu ada rukunnya. Rukunnya pasti yang pertama adalah yang menyembelih, orang yang menyembelih. Iya kan? Nah, rukunnya orang yang menyembelih. Ada orang yang menyembelih. Nah, orang yang menyembelih ini anak-anak ada syaratnya. Ya, syaratnya apa? Syaratnya yang pertama harus beragama Islam atau ahli kitab. Nah, ahli kitab itu ada yang tahu siapa ahli kitab? Yo, siapa yang disebut dengan ahli kitab? Ayo nyalain speakernya, ahli kitab itu siapa? Kalau yang baca tahu mah. Yo, ahli kitab itu siapa? Ayo, gampang. Ayo Raya, apa Raya? Ahli kitab itu siapa? Orang Yahudi. Iya, siapa lagi? Bagus. Siapa lagi selain Yahudi? Orang Nasrani. Bagus. Ramzi nyalain videonya. Ibu kangen nih sama Ramzi nih. Saya lagi di komputer, Bu. Lah iya, emang kenapa? Gak ada webcamnya. Masa sih? Iya. Masya Allah, kamu wajahnya tuh. Itu apa itu? Ancung banget. Nah, sekarang perhatikan ya. Jadi penyembelih itu syaratnya harus beragama Islam. Nah, kalau beragama Islam itu memenuhi syarat. Nah, selain yang beragama Islam, kita juga dibolehkan makan binatang yang disembelih oleh ahli kitab. Ahli kitab itu adalah orang yang kepada mereka itu diturunkan kitab Allah. Kitab Allah itu kan ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Al-Quran kan? Nah, kalau Zabur kan udah nggak ada nih umatnya pada zaman Nabi. Yang ada adalah orang yang berpegang teguh kepada Taurat dan berpegang teguh kepada Injil. Zaman Nabi nih ceritanya ya. Nah, jadi yang Taurat itu kan namanya Yahudi. Yang Injil namanya Nasrani, nama kaumnya. Nah, berarti orang Islam boleh makan hasil sembelihan orang Islam sendiri, orang Yahudi, dan orang Nasrani. Ya, boleh Bu, boleh. Nah, sekarang masalahnya sekarang. Apakah Yahudi dan Nasrani masih ada? Yo, siapa yang bisa jawab? Ayo, yang sering baca medsos. Yahudi ada nggak dulu? Yahudi zaman sekarang ada nggak Yahudi? Yo, siapa yang bisa? Jawab aja, salah juga nggak apa-apa. Auna, Ibu mau nanya Auna, yuk. Yahudi zaman sekarang ada nggak Auna? Ada, Bu. Ada. Kalau Nasrani ada nggak? Ada. Ada mana? Di mana Nasrani? Kalau Nasrani sekarang itu orang lebih kenalnya apa sih Auna? Kristen. Kristen. Nah, sekarang Ibu jelaskan ya anak ya, yang disebut dengan ahli kitab yang dimaksud tadi. Kalau Yahudi itu memang ada sekarang.
Yahudi ada. Ya, jadi kalau kemarin kamu pernah mendengar di mana tuh di Palestina ya, di Al-Quds, di Baitul Maqdis itu ada serangan-serangan antara Palestina, suku Hamas apa itu ya, pokoknya pasukan Hamas dengan orang-orang Yahudi yang ada di Israel. Nah, itu anak-anak menunjukkan Yahudi masih ada. Nah, kenapa Bu kok Yahudi sembelihannya boleh kita makan? Karena syariat penyembelihan yang ada di Al-Quran itu sama dengan yang ada di Taurat. Jadi ketika zamannya Nabi Musa, diperintahkan cara menyembelihnya itu sama dengan kita, anak-anak. Makanya kita boleh makan hasil sembelihan orang Yahudi. Berarti yang diinginkan Yahudi seperti yang pegang syariatnya Nabi Musa yang sesuai dengan Taurat. Kalau Yahudinya sudah tidak mau berpegang teguh kepada Taurat, ya makanannya nggak bisa kita makan. Paham sampai di sini? Ya, jadi zaman Nabi dulu kata Allah, kamu boleh makan hasil sembelihan orang Yahudi. Alasannya mengapa? Karena orang Yahudi syariat menyembelihnya sama dengan syariat menyembelih yang ada di Islam. Yang ada di Taurat sama dengan yang ada di Al-Quran. Tata caranya sama, menyebut asma Allah juga zaman Nabi Musa dulu. Tetapi ketika sekarang ada juga orang Yahudi, tetapi Yahudinya sudah beraliran, bukan Taurat yang dipegang, itu perlu dipertanyakan. Berarti Bu, kalau kita pergi ke Israel misalnya nih ya, terus kita mau makan apa? Nah, kalau salahnya Burumzil mah bawa aja Indomie dari Indonesia ya, bawa rendang gitu kan ya, bawa apa tuh dendeng gitu kan ya, daripada nanti susah-susah nyari makanan ya. Biasanya kalau di luar negeri itu anak-anak yang dicari adalah toko Turki. Rata-rata orang Turki itu di kota-kota besar di dunia itu buka toko. Orang Turki itu kan rata-rata Islam. Jadi orang Muslim pada belanja di situ, ya. Nah itu Yahudi. Kemudian Nasrani. Kalau Nasrani zaman sekarang nggak ada kalau ditanya kamu agamanya apa, Nasrani itu nggak ada. Betul kata Auna tadi, rata-rata bilangnya Kristen gitu. Nah, apakah Nasrani itu sama dengan Kristen? Kalau menurut pendapat Burumzil nggak sama. Ya, karena kalau Nasrani itu berpegang teguh kepada Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Ya, dan Nabi Isa mengajarkan menyembelihnya dengan asma Allah. Nah, sekarang kita bandingkan kalau orang Kristen Allah, bukan Allahnya ya, Tuhannya Allah apa bukan? Coba, yuk siapa yang bisa jawab? Dewi, Tuhannya orang Kristen siapa, Dewi? Yang kamu tahu lah. Yesus, Bu. Yesus, ya kan? Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Nah, berarti dari situ bisa diambil kesimpulan kalau orang Kristen sembelihannya tidak digolongkan kepada sembelihannya orang Nasrani. Jangan-jangan dia nyembelihnya demi Tuhan Yesus. Atau demi Tuhan Bapa, demi Tuhan Ibu. Sudah beda sudah. Ya, yang boleh itu hanya sembelihan orang Nasrani. Bu, ada Bu orang Nasrani, Bu. Dia sebut juga Allah. Allah cuman bilangnya Allah gitu kan ya. Kamu harus teliti dulu karena ada Tuhan Allah, Tuhan Bapa katanya ya. Ada juga Tuhan Anak disebut dengan Trinitas ya. Intinya anak kalau zaman sekarang kita mending hati-hati aja dah. Ya, mending hati-hati. Itu syarat yang pertama masih orang yang menyembelih. Syarat yang kedua harus berakal. Lawannya berakal apa sih, Nana? Ada Adlina. Lawannya berakal apa, Adlina? Adlina dimatiin nih. Iya, nggak ada yang nyalain. Apa? Bodoh. Wah, bukan. Kalau bodoh lawannya pintar. Berakal dalam bahasa fikih. Yuk, siapa yang bisa? Angga, apa Angga? Gila, Bu. Gila, benar. Berarti kalau ada orang gila, walaupun agamanya Islam, menyembelih, sembelihannya tidak bisa dimakan. Ya,
Ya, walaupun beragama Islam, tapi kalau gila, sembelihannya nggak bisa dimakan. Nah, karena syaratnya adalah harus berakal. Bu, bagaimana kalau gilanya musiman? Maksudnya kadang gila, kadang akalnya jalan, kadang-kadang gila gitu kan ya. Nah, itu harus hati-hati anak-anak. Takutnya pas nyembelih pas lagi gila. Ya, hati-hati. Kenapa? Karena diinginkan ketika menyembelih itu benar syariatnya. Kalau lagi gila kan nggak tahu. Ntar dia sebut macam-macam lagi. Ya, ada di pasar dulu Burumzil, zaman Ibu Burumzil masih muda itu, di pasar Munjul itu ada orang gila. Dia termasuk musiman, kadang baik, kadang jadi tukang parkir, kadang jualan gitu. Tapi kadang-kadang teriak-teriak, awage gitu. Nah, itu meragukan ya. Lebih baik dihindari kalau kalau sembelihannya dia. Tuh gampang ya, pinter, Angga. Ayo, yang lain cuman tinggal raya doang. Yang lain ibu jangan ditinggal tidur, oi. Kemudian syarat yang ketiga adalah mumayyiz. Nah, mumayyiz, siapa yang tahu artinya mumayyiz apa? Yo, mumayyiz yang masih ingat, gampang ini. Yo, ayo. Bisa Ani. membedakan antara yang baik dan benar, Bu. Yang baik dan yang salah. Iya, bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Jadi mumayyiz dengan balik itu berbeda, anak-anak. Kalau balik ya, kalau perempuan tandanya sudah head. Kalau yang laki-laki tandanya sudah mandi wet dream, mandi basah katanya ya. Perempuan mah nggak usah tahu, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau mumayyiz boleh jadi dia belum balik. Ketika dia sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, sudah tahu mana yang ganteng, mana yang jelek, mana yang cantik. Nah, itu sudah memayis itu. Ya, berarti dia sembelihannya sudah boleh dimakan. Jadi, ketika orang sudah bisa membedakan baik dan buruk, dia disuruh memotong itu insya Allah bisa. Ya. Nah, itu. Jadi ada 3 syaratnya. Agamanya Islam atau ahli kitab, kemudian berakal dan mumayyiz. Itu untuk rukun yang pertama, orang yang menyembelih. Sekarang rukun yang kedua, binatang yang disembelih. Nah, syarat binatang yang akan kita sembelih, yang pertama masih hidup. Jadi kalau binatangnya sudah mati, walaupun disembelih, tidak bisa jadi halal, anak-anak. Contoh misalnya, ya, kamu punya ayam, rumah kamu pinggir jalan, ya, dilepas biasa, tiba-tiba ada motor, angga lewat, shoot, misalnya, wah, ayamnya tepar gitu kan ya. Maka kamu harus cek dulu di sininya, ya, ada det enggak di sini, masih bergerak-gerak enggak? Ya, kalau masih ada gerakan, berarti masih ada nyawanya. Langsung kamu ambil pisau, Bismillahirrahmanirrahim, potong sininya. Berarti ayam itu mati karena sembelihan kamu. Tetapi kalau misalnya terlambat ketahuan, keburu mati, ya walaupun baru beberapa detik, itu sudah menjadi bangkai anak-anak. Sudah tidak bisa, Bu, sayang Bu, harganya itu 100.000. Tidak bisa, sudah menjadi bangkai. Jangan dipaksakan sembelih, pura-pura aja nggak tahu, anggap aja hidup, tidak bisa. Kalau sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan ya, dipencet sininya nih. Jadi di leher itu kan ada urat nadi yang bisa dipegang anak-anak. Nah, kalau masih ada berarti masih bisa disembelih. Ya, atau misalnya kakinya masih gerak-gerak atau sayapnya masih kelepak-kelepak gitu kan ya. Ah, itu masih ada tanda-tanda kehidupan, masih boleh. Ya, itu syaratnya yang pertama masih hidup. Yang kedua, tentu saja binatangnya harus halal. Ya, seperti yang Ibu bilang tadi, halal lidzatihi. Walaupun babi ya dibeli dengan uang halal, tapi zatnya babi, terus disembelih baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak bisa mengubah babi itu menjadi halal. Karena zatnya sudah haram. Ya, sampai di sini mengerti? Syarat halalnya? Ya. Kemudian anak-anak, halalnya itu sababi, sebabnya. Jadi hewannya bukan boleh mencuri. Ya. Hewannya bukan punya orang misalnya, wah ini ada ayam, punya tetangga, kita sembelih aja. Ya, kita bacain Bismillahirrahmanirrahim.
Biar baca bismillah 100 kali, kalau boleh mencuri, ayamnya nggak boleh dimakan. Karena cara memperolehnya haram. Ya. Nah, kemudian yang ketiga anak-anak uang yang buat membeli. Misalnya dibeli tapi memperoleh uangnya caranya haram. Nah, itu berarti tidak memenuhi syarat. Ya. Jadi halal hewannya itu mencakup zatnya, cara memperolehnya. Ya, cara memperolehnya kalau beli uangnya harus halal. Itu anak-anak, ya. Kemudian anak-anak, ibu ingin bertanya. Kamu dulu. Kamu mau bertanya apa enggak dulu, yo? Ayo, kamu dulu. Nanti kalau ibu langsung nanya, kamu ingin. Ada yang mau bertanya? Udah, ibu aja yang tanya ya. Nah, nih ibu mau tanya nih. Terus bagaimana? Raya, kok kamu dimatiin? Yo, misalnya kalian mau bikin apa tuh namanya? Apa sih beef teriyaki? Nah, mau bikin beef teriyaki. Beef berarti kan daging sapi kan? Coba kalian pasti pergi ke pasar kan? Pergi ke pasar. Kok pada dimatiin semuanya nih? Takut disuruh jawab ya. Pada pergi ke pasar kan kalian kan? Nah, kalian sudah mendapati dagingnya digantung-gantung. Kalian tidak tahu sapinya itu disembelihnya bagaimana. Iya kan? Nah, sekarang siapa yang bisa jawab? Bagaimana sikap kita, ayo. Ketika membeli daging sapi. Ayo. Tanya langsung, Bu. Ya, bagus. Rayanya lain. Gimana? Tanya langsung gimana caranya? Ya tanya langsung. Ya tanya, Bu, sapinya halal gitu. Bu, sapinya bukan boleh nyuri kan gitu kan ya. Ibu nyembelihnya pakai itu kan, pakai bismillah gitu kan ya. Anak-anak, kalau kalian sudah dewasa nanti ya, ketika kalian sudah bertanggung jawab untuk memberikan makanan kepada keluarga kalian tuh, kalian harus survei-survei di pasar tuh. Ya, dilihat tuh. Oh, ini penjual pakai jilbab, yang satunya nggak pakai jilbab. Beli aja ke yang jilbaban. Ya, kemungkinan besar yang jilbaban itu lebih Islami lah ya daripada yang nggak jilbaban. Bu, sama-sama berjilbab itu kamu lihat dari kata-katanya lebih Islami yang mana gitu ya. Nah, insya Allah kalau orang-orang Islam anak-anak kan secara penyembelihannya sudah halal ya kan, dan dia mengerti gitu. Jadi kalau jagal itu anak-anak insya Allah mudah-mudahan mengerti tentang cara menyembelih. Nah, kalau ayam juga seperti itu kan, kalau kita itu rata-rata konsumsinya kalau enggak ayam daging sapi gitu kan ya, atau kambing gitu kan ya, kalau yang di Indonesia ya kan. Kalau ikan kan tidak perlu disembelih ya, yang lainnya. Nah, itu harus hati-hati belinya ya, harus belinya hati-hati. Beli usahakan kepada orang yang dugaan kuat kita dia mengerti tentang syariat penyembelihan. Ya. Kalau ayam Burumzil alhamdulillah dekat tuh dengan rumah Burumzil, ada ahi-ahi, dia punya rumah potong ayam anak-anak. Dilihat sama Burumzil, wah ini jenggotan, terus celananya agak cingkrang-cingkrang gitu, pakai peci, wah ini kayaknya mengerti nih gitu kan ya. Ibu beli ke situ, lebih dugaan kuat, lebih Islami gitu ya kan. Kamu harus seperti itu juga nanti kalau udah dewasa, cari. Kalau Raya berani nanya, bagus. Nanya. Kalau kalian beli ayam yang baru motong tuh, rata-rata kan ayam motong itu ayam kampung. Kalau beli ayam kampung, beli baru dipotong. Kalian jangan sungkan-sungkan bilang, Bang, jangan lupa bismillah. Bilang seperti itu. Bu, jangan lupa bismillah, Bu. Ya, untuk memastikan makanan kita itu halal. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada ibu lagi yang mau tanya. Wah, ini kenapa ibu doang ini? Ada, Bu. Oke. Ayolah, ada yang dibuka kameranya. Ya, sekarang ibu mau bertanya. Bagaimana kalau kita sudah beli dalam bentuk matangnya? Jadi, misalnya beli ke Padang. Rumah makan Padang,
Di situ ada ayam goreng, ada ayam pop, kemudian ada ayam sayur, ada rendang. Nah, gimana caranya yo? Ayo siapa yang bisa? Ayo siapa? Siapa yang mau jawab? Dilihat dari rumah makannya Bu, ada logo halal enggak gitu. Bagus ya, bagus, saat pinter. Jadi kalau kita mau mengkonsumsi yang sudah matang, pastikan dia sudah menjamin kehalalannya. Contoh misalnya, kalian ingin makan beef teriyaki, mau pesen GoFood, cari set. Oh, di sini ada, di Hokben ada. Cari Hokben halal apa enggak. Hokben ada halal MUI, berarti Hokben sudah sudah diteliti sama timnya MUI, LPPOM MUI, LPOM. Itu MUI ya. Jadi kalau MUI itu anak-anak meneliti mulai dari bagaimana menyembelihnya, bagaimana memprosesnya, ya, bagaimana penyajiannya, campurannya itu dicampur dengan zat-zat yang haram apa enggak, itu diteliti. Kalau sudah ada sertifikasi halalnya, insya Allah halal, ya, begitu caranya. Nah Bu, kalau Padang gimana Bu? Lihat Padangnya, ada halalnya apa enggak? Tapi rata-rata kalau Padang itu orang Islam. Rata-rata ya, rata-rata. Tapi jangan inian. Jadi lihat-lihat anak-anak, hati-hati. Makanya Nabi Muhammad nih, Nabi kita, itu sangat memuji Nabi Daud untuk masalah makanan. Kenapa kata Nabi Muhammad, Nabi Daud itu kalau makan dia memastikan sendiri. Ya, dia lebih suka makan dari hasil tangannya sendiri, memastikan kehalalannya. Nah, jadi kalian kalau di rumah harus lebih suka makanan yang disajikan oleh orang tua ya. Jangan suka beli-beli. Kalau mau GoFood boleh, tapi pastikan halalnya. Apalagi kalau kalian sudah dewasa nanti. Ya, kalau sudah dewasa, misalnya sudah kuliah, kalian tinggal agak jauh dari rumah orang tua, ngekos, mau beli makanan, lihat penjualnya orang Islam apa enggak, ngerti agama apa enggak. Kalau enggak, mending nyari yang agak jauhan dikit, tetapi meyakinkan. Kenapa Nana? Karena makanan itu berpengaruh nanti pada akhlak kita, pada keseharian kita. Ya, makanan itu kan sumber energi. Ya, kalau makanan yang kita makan itu halal, masuk energinya ke tangan, tangannya ini bermanfaat. Ya, dak nyubit orang, dak mukul orang, ya, dak ngambil punya orang. Mengalir ke mulut, ke bibir, ke lidah. Dari mulutnya keluar kata-kata yang baik. Ya, qaulan karima, kata-kata yang mulia, tidak ada cacian, tidak ada makian, tidak ada hal-hal yang sia-sia. Ya, ngomong yang sia-sia, kamu tahu kan ngomong sia-sia? Ngomong gak ada artinya. Itu ngomong sia-sia itu ya. Selalu keluar zikir, itu pengaruh dari makanan. Yo, sampai di sini ada yang mau bertanya? Nggak ada, Bu. Bagus. Ya, sekarang Ibu lanjutkan ya. Binatang niat penyembelihannya sekarang. Niat penyembelihan. Jadi anak-anak, penyembelihan mengapa hanya sembelihannya 3 golongan yang boleh kita makan, orang Islam, orang Yahudi dan orang Nasrani, karena ketika menyembelih harus mengucap asma Allah, harus karena Allah. Ya, bukan karena yang lainnya. Mengapa tadi Ibu bilang Nasrani dan Kristen berbeda? Karena penyembelihannya niatnya berbeda. Menurut Bu Rumzil nih, kalau Nasrani zaman dulu ikut agamanya Nabi Isa, ikut Injil, aturan yang ada di Injil, itu menyebut asma Allah juga. Ya, tetapi kalau Kristen sekarang itu berbeda, Nana. Ya, niatnya demi Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, disebutnya begitu katanya. Makanya hati-hati. Nah, yang harus dihati-hatiin adalah kalau kalian sudah bersosialisasi nanti, misalnya nih ya, misalnya kita punya tetangga
tetangga kita non muslim, taruhlah misalnya bahasa sekarangnya Kristen ya, sebut Kristen. Nah, orang Kristen ini pada tanggal 25 Desember kirim makanan ke kita. Oh, di situ ada misalnya ayam bakar madu. Gede sama nasinya sama ininya. Kita dibagi gitu ya karena kita tetangga. Yo, siapa yang bisa jawab? Boleh kita makan apa tidak? Tidak. Tidak. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Karena kan itu Enak loh. Enak makanannya. hasil perayaan agama lain. Benar ya. Karena itu diniatkan untuk apa namanya? Untuk beribadah kepada selain Allah, anak. Ya, untuk menghormati kelahiran Tuhannya dia yang ya bukan Tuhan lah kalau kita masa Tuhan lahir. Iya kan? Enggak maksudnya musyrik lah, musyriknya. Tuhannya punya anak, punya ibu gitu kan ya. Nah, itu enggak boleh ya, enggak boleh. Walaupun enak, Bu. Walaupun enak. Terus gimana, Bu? Gitu kan. Kasih ke kucing. Kalau kasih ke orang enggak boleh juga. Jangan kita kasih ke orang sesuatu yang kita sudah tahu itu haram, gitu kan ya. Bu, nasinya. Nasinya kasih ke ayam. Ya, nasinya kasih ke ayam. Ya, dagingnya kasih ke kucing. Kenapa? Karena itu diniatkan wa ma uhilla li ghairillah. Itu diniatkan bukan untuk Allah. Ya, sama dengan agama yang lain. Agama yang lain, misalnya di tetangga kita ada yang beragama Buddha, yang beragama Hindu, di perayaannya dia kirim-kirim makanan ke kita, jangan dimakan. Karena itu diniatkan untuk kalau bahasa kita musyrik, ya, menyembah selain Allah. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada? Nah, sekarang Ibu mau tanya kalau kamu nggak ada yang mau bertanya. Bagaimana kalau ada orang nyembelih nih, terus lupa karena misalnya nih ya sapinya ucul, tahu ucul nggak? Lepas karena sibuk heboh mengurusin sapi, ketika nyembelih lupa ada baca Bismillah. Ayo, gimana hukumnya? Sembelih ulang, Bu. Disembelih ulang. Sembelih sapi yang lain maksudnya. Oh iya benar. Jadi makanya orang kalau mau nyembelih itu diajarin dulu, ya kayak kamu sekarang diajarin dulu, itu enggak boleh lupa, Nana. Enggak boleh lupa. Bu lupa, Bu, gitu kan. Orang lupa kan sebenarnya enggak ada hukumnya. Ya, namanya kan diangkat pena, maksudnya enggak ada hukum buat 3 orang yang lagi tidur, yang sedang gila atau orang gila dan orang lupa. Nah, tapi kalau lupa banget. Tolongin, guys. Ya, kalau lupa dalam penyembelihan nggak boleh, anak. Harus ingat. Sayang, sapi harganya 23 juta kalau yang gede, kalau yang limosin. Itu ya, anak ya. Harus ingat, Bu, harus ingat. Jadi ketika menyembel ketika golok sudah ada di leher sapi, itu sudah Bismillahi Allahu Akbar. Nggak apa-apa saat kemudian baca sholawat segala macam itu harus tahu. Ini anak-anak salah satu pelajaran kita hari ini ya, ini bisa menjadi lapangan pekerjaan buat kalian. Ya, misalnya nih, kalian udah gede. Nah, apa ya, mau kerja apa ya? Susah sekarang cari kerja. Kamu tinggal buka aja rumah potong yang halal. Atau rumah makan yang halal. Semua kamu pastikan halal. Kamu misalnya ayamnya sembelih sendiri, sapinya sembelih sendiri gitu ya. Jual daging 100% halal. Kalau ditanya, Bu, kok bisa Bu bilang 100%? Iya, karena saya sembelih sendiri gitu. Ya kan? Itu lapangan pekerjaan. Atau misalnya kamu menjadi jagal, tukang sembelih. Itu anak-anak kalau di MTS 30 lagi kurban, itu anak-anak tim jagalnya itu bayar anak-anak. Bayangkan kalau sehari kamu nyembelih berapa ekor, dapat duit banyak. Ya, ini bisa menjadi salah satu lapangan pekerjaan. Nah, sekarang rukun yang terakhir yaitu alat penyembelihannya.
Jadi yang pertama itu orangnya, yang kedua binatangnya, yang ketiga niatnya, yang keempat alat menyembelihnya. Nah, pasti pakai alat kan? Nah, kalau secara tradisional anak-anak, penyembelihan secara tradisional, alatnya itu kalau di Indonesia itu zaman sekarang terbuat dari logam kan? Ya, tetapi bukan hanya logam yang boleh dibuat untuk menyembelih, boleh dari kaca. Emang ada Bu? Iya sekarang ada pisau dari porselen katanya ya. Nah, kemudian ada juga dari batu zaman dulu. Zaman kalau kamu belajar sejarah sama Bu Wirda sama Bu Hol ya diajarin zaman batu katanya ya. Nah, zaman batu pada waktu itu belum kenal logam. Ya alat penyembelihannya batu. Nah, batu, kaca, logam itu boleh buat menyembelih. Tapi syaratnya harus tajam. Harus tajam, Bu. Iya, harus tajam. Tadi Ibu sudah terangkan sama Nabi disuruh tajamkan. Gimana cara menajamkan? Ya, dipipihkan sama tukang besi ya, yang bikin pisau. Ya, tidak boleh tumpul, Bu. Jangan. Kalau tumpul hukumnya makruh nanti. Ya, karena akan membuat penyembelihan itu prosesnya lama dan itu menyakiti binatang. Nah, itu yang boleh buat menyembelih. Tapi anak-anak, kalau pisau zaman sekarang itu ujungnya runcing, tidak boleh menyembelih pakai ujungnya. Jadi misalnya, misalnya di lehernya tidak boleh. Ya, yang dijadikan penyembelihan yang disentuhkan ke lehernya itu adalah bagian yang tajamnya, bukan yang runcingnya. Misalnya diginin, digorok serot terus diginin, tidak boleh. Ya, itu tidak berakhlak itu. Cara penyembelihannya tidak baik. Ya, harus digesekkan itu bagian tajamnya. Nah, itu seperti itu, bukan bagian runcingnya ya, bukan bagian ujung depannya. Nah, sekarang anak-anak, apa bahan yang tidak boleh untuk dijadikan alat penyembelihan? Yang pertama, gigi. Nah, Bu, giginya dinosaurus. Iya kali dulu, zaman dulu gitu kan ya, ada gigi tajam gitu kan ya. Ya, kenapa gigi tidak boleh? Karena gigi itu termasuk tulang. Tidak boleh, Bu, tidak boleh. Misalnya ada tulang terus ditajamkan, tidak boleh. Itu tuh, apa tuh namanya? Tulangnya gajah yang di depan, apa sih namanya? Apa sih? Belalai. Bu, belalai mah begini. Gading. Nggak ada gading kan di sini kan ya, maaf gading kalau ada. Gading gajah itu juga nggak boleh dibuat ini, karena itu bagian dari termasuk tulang. Tidak bisa buat menyembelih. Ya. Kemudian apalagi yang nggak boleh? Kuku. Kuku juga nggak boleh buat menyembelih. Ya, tulang, gigi, kuku, nggak boleh. 3 hal itu nggak boleh. Dijelaskan sama Nabi, kenapa kok nggak boleh? Karena itu adalah alat penyembelihan yang dipakai oleh orang-orang Habasyah. Orang-orang Habasyah, kalau sekarang Ethiopia, dulu Habasyah itu non-Muslim, anak-anak. Ya, bukan penyembah Allah zaman dulu. Jadi tidak boleh dipakai. 3 bahan itu tidak boleh dipakai walaupun sudah ditajamkan, tidak boleh. Tidak bisa nawar sudah. Itu sudah ketok palu Nabi sudah, ya. Tidak boleh. Gigi, tulang sama kuku nggak boleh. Itu dari alatnya, ya. Kalau penyembelihannya secara tradisional. Nah, masalahnya sekarang sudah ada cara penyembelihan secara mekanik. Ya, mekanik itu apa? Pakai mesin. Contohnya misalnya Fiesta. Bukan Vista ya. Ada Vista nggak di sini? Nggak ada ya. Fiesta. Yang suka beli nugget, suka beli spicy wing, pasti tahu tuh Fiesta itu. Ya, itu anak-anak dalam sehari ayam yang dipotong itu kan bukan cuma 1-2, banyak ratusan kemungkinan. Dan tidak mungkin itu disembelih itu dengan manual, dengan cara tradisional. Udah pakai mesin. Kamu bisa nonton di YouTube nanti ya bagaimana penyembelihan ayam secara mekanik, bagaimana penyembelihan sapi juga secara mekanik. Ya, kemudian tapi bukan yang digiling langsung itu, yang penyembelihan. Jangan nonton yang haram-haram lah, ada sapi langsung digiling hidup-hidup bercampur semua sama bola. Nauzubillah min dzalik. Ya, kamu nonton nanti. Kalau secara mekanik anak-anak itu biasanya misalnya ayam nih ya, ayamnya itu disemprot dulu dengan zat yang bikin teler. Yang bikin apa namanya semaput, bikin tidak sadar ayamnya. Ya,
Tapi hati-hati, ketika disemprot dengan zat yang bikin teler itu, jangan overdosis. Karena kalau overdosis, terus ayamnya mati gara-gara penyemprotan itu, hukumnya haram. Bangkai sudah hukumnya. Jadi hanya bikin teler aja supaya enggak tidak berontak-berontak begitu. Nah, kalau sudah biasanya ayamnya digantung. Ya, digantung ayamnya, setelah digantung kemudian dipencet. Nah, maka pada saat itu ayamnya akan berjalan melewati pisau-pisau set itu. Ya, itu secara mekanik. Nah, pada saat menggerakkan mesinnya itu anak-anak supaya ayamnya itu kesentuh dengan pisau, saat itu baca Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu caranya. Kalau mekanik, ya, tetap di pangkal leher, Bu, tetap di pangkal leher. Yang dipotongnya tetap di pangkal leher. Nah, sekarang bagaimana, Bu, kalau hewannya liar? Hewannya liar, misalnya, ya, mau nyembelih sapi. Sapinya mah jinak, tetapi ketika mau disembelih lepas. Akhirnya dia masuk ke rumah tetangga, ini segala macam gitu kan ya. Waduh, ini misalnya masuk ke rumahnya lantai 3, misalnya ada rumah lantai 3. Sapinya naik ke lantai 3, waduh, dikejar sama yang timnya penyembelih itu ya. Takut lompat ke bawah, ya. Wah, kalau lompat bisa gagal otak nih ya, atau sapinya bisa mati gitu kan ya. Maka pada saat itu sudah berlaku hukum liar, berarti sapi ini sudah bertingkah laku liar. Pada saat itu boleh dilepaskan pisau atau golok atau apa saja senjata yang tajam, dan ketika melemparkannya itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus kena ke bagian apa saja itu jadi halal. Ya. Itu jadi halal dimakan. Jadi ketika melemparkan pisau atau goloknya atau apa saja yang tajam ya, itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Kena misalnya ke bagian perutnya. Misalnya kalau udah kena itu kan roboh sapinya. Kalau sempat sembelih disempurnakan. Yang sembelih secara tradisional. Kalau tidak sempat pun langsung mati misalnya itu sapi, itu halal. Karena matinya karena senjata yang kita lemparkan dan kita sudah membaca asma Allah. Nah, ini sama juga dengan misalnya kalau zaman dulu anak-anak, kalau di kampung itu kan melihara sapi itu kan biasanya dibawa ke daerah yang banyak rumputnya ya, di gunung itu biasanya. Di gunung-gunung itu kan ada goa ya, ada yang bagian dalam. Misalnya ada sapi jatuh ke goa. Aduh, gimana nih kok nggak bergerak gitu kan ya? Kamu begitu inian, kalau kamu mau turun misalnya ngambil sapinya, nggak mungkin. Kamu lempar aja Bismillahirrahmanirrahim, lempar. Kena ke bagian mana saja, asalkan sapi itu mati gara-gara pisau atau golok yang kita lempar, atau pedang gitu kan ya, itu halal dimakan. Tetapi kalau matinya gara-gara gagal otak, ya itu haram ya. Hukumnya haram itu kalau binatang yang liar. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Enggak ada, Bu. Bagus, ya. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan hal yang dimakruhkan, ya. Yang dimakruhkan dalam menyembelih. Yang pertama, memakai benda yang tumpul. Enggak boleh. Pisau, tapi kalau tumpul, makruh. Bu, enggak punya lagi gitu kan ya. Apa jadi haram dimakan? Enggak, tetap halal dimakan, tetapi makruh. Makruh itu artinya harus dihindari. Ya, harus dihindari, ya. Karena itu menyakiti binatang. Yang kedua, memotong sampai putus lehernya. Misalnya saking tajamnya terus aduh sampai putus gitu kan ya. Itu sadis itu. Ya. Tapi tidak membuat jadi haram anak-anak, hanya makruh ya, harus dihindari. Kemudian menyakiti binatang sebelum disembelih, misalnya diapa dulu gitu kan ya, ditendang, dipukul atau diapa, itu makruh hukumnya. Ya. Kemudian yang terakhir menguliti binatang sebelum benar-benar mati. Ya, jadi setelah kita sembelih itu anak-anak kan darah keluar. Biarkan dulu, kalau sapi itu butuh beberapa menit itu masih hok, itu jangan langsung dikuliti.
benar-benar sudah keluar darahnya, sudah tidak ada bunyi-bunyi lagi, nafas sudah keluar gitu kan ya. Nah, itu anak-anak baru boleh dikulitin. Ya, jangan buru-buru nanti misalnya ada kurban, ada orang yang inian apa tuh namanya? Ada yang wah, kalau nunggu ini lama nanti selesainya nih, jangan kasih tahu. Jadi makruh nanti. Ya, makruh. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Udah, Bu. Nggak ada, bagus. Udah pinter ya. Kalau nggak ada, berarti Ibu kasih tugas nih, karena udah selesai. Udah selesai materinya. Sudah kan? Udah mau habis juga waktunya, udah mau jam 2. Nah, tugas kalian anak-anak untuk bab penyembelihan ini ya, Ibu kasih waktu yang cukup lama karena sekarang dalam masa PPKM. Ya, kalian berpraktek untuk menyembelih. Pakai hewan kecil saja, misalnya ayam atau bebek, tapi jangan burung terlalu kecil ya. Kalian bisa berkelompok kalau ada yang rumahnya dekat, ya. Boleh lintas kelas, misalnya Raka rumahnya dekat sama Angga. Nah ya, kemudian apa namanya kelasnya berbeda, nggak apa-apa, tinggal ditulis kelompok Raka kelas berapa, Angga kelas berapa gitu. Boleh Bu, boleh, tetapi harus ingat ini waktunya Ibu kasih sampai rapotan, ya, sampai PPKM selesai lah pokoknya. Mudah-mudahan cepat lah anak-anak ya, kita ya anak-anak ya. Caranya anak-anak perhatikan ya. Apa namanya, kalian belilah patungan ya ayam ya, yang murah-murah aja. Kemudian kalian videoin proses penyembelihannya. Kalau kelompoknya ada laki-lakinya, yang nyembelih harus yang laki-laki. Ya, yang nyembelih harus laki-laki. Yang perempuannya misalnya apa namanya, kelompoknya ada perempuannya, megangin ya, megangin. Jangan cuma teriak-teriak doang ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau kepengen video kakak-kakak kelas, insya Allah Ibu bagi nanti di grupnya ya. Yang selama kalau yang kemarin-kemarin kan walaupun pandemi tapi tidak PPKM anak-anak, jadi masih bisa gitu ya, nyembelih berkelompok, pergi ke rumahnya siapa, kemudian ada yang nyembelih di pasar, itu masih ada. Ya, tapi kalau sekarang karena masih inian, Ibu kasih waktu sampai sebelum rapotan. Intinya, Ibu ingin memberikan pengalaman kepada kalian, menyembelih itu seperti apa yang benar. Ya, di videoin. Nah, sebelum kamu bikin video, kalau pakai HP, kamu tes dulu. Kalau HP-nya seperti ini, jadinya miring apa enggak, gitu kan ya. Kadang-kadang ada video penyembelihan itu miring, Ibu pusing itu ininya, ngelihatnya ya. Karena apa namanya, mungkin ketika merekamnya pakai videonya salah, gitu ya, salah ininya, salah posisinya. Nah, itu anak-anak ya. Diperlihatkan proses penyembelihannya ya. Bu, berapa batas apa namanya berkelompoknya? Paling banyak 3 orang. Paling banyak 3 orang. Ya, kalau perempuan-perempuan bolehlah 4. Jadi ada yang megangin kakinya, ada yang megangin sayapnya, ada yang nyembelih, ada yang videoin gitu ya. Boleh. Bu sendiri Bu ya dibantuin sama ayah, boleh. Ya, boleh. Yang penting Ibu ingin kalian itu punya keterampilan. Punya keterampilan menyembelih. Jadi kalau suatu saat, aduh, saya mau ayam nih. Udah beli ayam aja yang hidup, saya yang sembelih. Mantap. Ya, pastikan halal itu namanya. Ada yang mau bertanya? Oh iya Nana, jangan lupa ya, habis disembelih kalian masak. Nah, dimasak, jangan dibuang, dimasak, terus kamu makan. Kalau tidak mau, kirim ke burung zil. Tapi pastikan dulu halal ya, jangan ini ya. Ya, ayamnya jangan putus ya. Ada banyak itu anak-anak yang ayamnya putus, tapi tetap halal ya. Hanya makruh aja. Yuk. Ada yang mau bertanya enggak? Batasan usia hewannya, Bu? Oh, enggak ada.
Ayam, jangan terlalu kecil juga. Kalau terlalu kecil kamu ini ya, kasihan ya. Oh, masih baby. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, yang di videoin anak-anak penyembelihannya ya, jangan masaknya mah ndak usah. Yang penting kamu masak, yang penting tidak mubazir lah istilahnya ya, tidak kamu buang, tidak kamu ini. Kalau kamu tetap muka, ibu suruh bawa ke sekolah, bukti bahwa dimasak, karena banyak anak yang habis disembelih dibuang. Dikira beli ayam pakai daun. Ayo, ada yang mau bertanya? Udah jam 2 ini. Kalau tidak ada. Ntar nyembelihnya pas habis PPKM udah selesai apa bisa sekarang, Bu? Oh, kalau sudah ada waktu, ada kesempatan, boleh langsung boleh. Ini Ibu kasih waktu tenggang agak lama karena sekarang kan PPKM. Jadi takutnya kamu belum bisa keluar rumah karena kamu jauh dengan orang jual ayam atau jauh dengan teman berkelompoknya gitu, atau misalnya lagi sakit, atau Ibu kasih waktu agak lama. Tapi kalau sudah ada kesempatan boleh langsung. Karena nanti ada lagi tugas, pindah ke bab kurban ada tugas, pindah ke bab akikah ada tugas lagi. Ya. Angga, ada yang mau ditanyakan? Tahap-tahapnya apa dulu? Nah, tahap-tahapnya tadi yang Ibu sudah terangin. Jadi misalnya nih ya, kita mau nyembelih. Nah, ayamnya itu yang ada di bagian bawah itu adalah yang rusuk bagian kiri. Jadi anak-anak ketika ditidurkan, ya dibaringkan, yang ada di bagian bawah itu adalah rusuk sebelah kiri. Ya. Kepalanya dipegang dengan tangan kiri, tangan kanan kita pegang pisau. Gini. Ya, dihadapkan ke kiblat binatangnya kalau bisa. Baca bismillahi Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu sunnah itu. Jadi baca sholawat. Ada yang megangin apanya tuh sayapnya, ada yang megangin kakinya. Kalau cuma berdua, ya sayap dan kaki dipegang satu orang. Artinya jangan sampai sayapnya mengepak-ngepak atau kakinya menerjang-nerjang, nanti penyembelihannya jadi terkendala ya. Jangan seperti itu Angga ya. Jadi cara menyembelih itu anak-anak, kalau hewannya besar ya, kalau misalnya sapi, kambing, itu anak-anak karena banyak mengeluarkan darah itu dibikinkan lubang dulu. Kenapa? Tujuannya darah itu kan najis ya, supaya menumpuk di situ terus kita kubur. Ya. Bu, bagaimana kalau ditadahin terus darahnya dimasak? Oh, enggak boleh. Haram. Enggak boleh ya. Enggak boleh. Kalau ada yang mau minta juga enggak boleh. Kubur aja di dalam tanah. Ya. Nah, tapi kalau cuman ayam paling dicol-col sedikit ya, bikin lubang sedikit buat ini darah terus ditumpuk. Bagian yang ada di bawah adalah rusuk sebelah kiri. Jadi proses menyembelihnya itu gampang. Dihadapkan ke kiblat, kepalanya dipegang dengan tangan kiri, kemudian tangan kanan pegang pisau. Ini penyembelihnya. Nah, yang lain ada yang memegang kakinya, ada yang memegang sayapnya. Ya, mengerti Angga? Mengerti, Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kelompoknya berapa orang, Bu? Kelompoknya kalau kalian itu bisa sendiri, mau dibantuin orang tua boleh. Namanya lagi pandemi. Tetapi kalau kamu mau berdua boleh. Paling banyak bertiga. Kalau ada laki-lakinya. Kalau misalnya perempuan semuanya, pastikan ada yang berani satu orang. Bolehlah kalau perempuan berempat, ya. Ada yang mau bertanya lagi? Lintas kelas boleh anak-anak, lintas kelas boleh ya, karena keadaan ya. Sasha ini siapa ya? Anissa, Bu. Oh, Anissa, apa Anissa? Bu, kalau misalnya pas pemotongan itu di videoin boleh kelihatan tangannya doang atau full body? Harus kelihatan semuanya ya, karena ada itu anak-anak ternyata yang megang pisaunya itu orang lain.
Ya, ternyata yang megang pisaunya itu ayahnya. Nah, ibu mau nggak mau, yang mau dinilai kamu, bukan ayah kamu ya. Ada yang megang pisaunya ibunya ternyata ya. Ya, harus kelihatan, oke? Mengerti Anissa? Ya, ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu mau tanya, Yuk, buat kelompok lintas kelas itu dari A sampai F, F. atau F. berarti Ya, boleh sampai F. Boleh, boleh. Tapi ingat jumlahnya ya. Ya, Bu. Ingat Terima kasih. jumlahnya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Misalnya kepalanya yang megangin orang tua boleh nggak? Jadi kita motong aja. Oh, boleh. Ih, tapi enggak ini. Kan kita tenaganya sambil megangin kepala, megangin itu. Ya, tapi enggak apa-apa. Kalau kamu cuman apa namanya megang pisaunya itu enggak ada tenaga karena kamu sambil nekan kepalanya. Pengalaman mah begitu ini Anissa. Bu, kalau nggak tega gimana, Bu? Nah, itu dia. Jangan bilang nggak tega ya. Oh, kamu harus cari teman yang bisa nyembelih ya. Ya boleh. Nyari teman. Kalau nggak ada bolehlah sama ayahnya ya, sama ibunya boleh. Kalau misalnya terlalu jauh kamu nggak bisa kemana-mana boleh. Yuk, ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Bu, tadi saya belum jelas sampai kapan batas ininya kumpulin videonya? Sebelum rapotan, sebelum kalian PAS. November. Ya Bu, makasih Bu. Ya, mudah-mudahan cepat selesai pandeminya, PPKM-nya selesai. Jadi kalian bisa apa namanya? Bisa melaksanakan praktek ini. Intinya anak-anak, Ibu walaupun ingin kalian itu memiliki keterampilan, Ibu tidak ingin membahayakan kesehatan kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah mau berkelompok, kamu harus hati-hati, perhatikan prokes ya. Harus hati-hati. Kalau lagi sakit jangan, kan Ibu kasih waktu lama masih. Ya. Lagi meriang jangan, lagi batuk pilek jangan. Jangan dipaksakan, lama masih waktunya. Tapi diingat ya. Yuk, siapa lagi yang mau bertanya? Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Kalau udah nanti dikirim WA Japri ke Ibu. Kalau kalian itu bisa langsung videonya dikirim dalam bentuk WA, boleh langsung ke WA. Di grup lebih baik ya. Kalau misalnya tidak bisa, kalian itu boleh simpan dulu di drive, kirim linknya ke Burumsil. Tapi ingat, buka aksesnya karena banyak anak kirim link aksesnya nggak dibuka, udah Ibu minta akses, nggak dibalas-balas, nggak dibuka-buka. Ibu udah bisa buka videonya. Atau kalau kalian sudah punya channel YouTube, kalian boleh upload di YouTube. Kalau kalian tidak mau untuk publik, kalian di pribadi aja. Jadi yang punya link aja yang bisa buka. Kirim linknya ke Burumsil. Oke? Siapa lagi yang mau bertanya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada ini kita sudah jam 2:08. Anak-anak mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat di dunia dan di akhirat ya. Dan menjadi ilmu yang nafi'. Ya, yang nafi'. Yang bermanfaat anak-anak ya. Untuk kehidupan kita, kamu terutama yang masih akan menjalani masa dewasa nanti. Ingat, sampai dewasa kalau mencari makanan harus halal, apalagi yang hewani. Nah, hewani kamu kalau ke-8 sudah dijelaskan itu produk turunan hewani, harus hati-hati. Misalnya susu, ya hewani, susunya susu apa gitu kan ya, diolahnya bagaimana, itu harus hati-hati ya. Oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu akhiri, tapi kalian jangan live dulu karena kita harus foto anak-anak. Ya, sekarang Ibu itu harus laporan, kalau meeting itu harus ada foto. Jangan cuma nama-nama doang nih yang tampil, nanti buka semua ininya. Nah, cuman karena kita pakai Google Meet ya, nanti setelah Ibu sebutkan namanya, kalian baru boleh live
Kalau sudah ibu bilang boleh live, baru live. Kalau baru ibu sebutin namanya, belum boleh live karena bergerak itu anak-anak ya. Bergerak nanti apa namanya? Kamu tidak terekam di fotonya. Ya. Nah, Ibu akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo kita foto. Yo, dibuka semua videonya biar cepat. Aduh, udah gede-gede semua ini. Yo, ingat ya caranya live kalau ibu sudah sebutin nama dan ibu bilang boleh live. Kalau belum ada kata-kata live, walaupun disebutin namanya jangan live. Ramzi, buka videonya. Oh, Ramzi nggak bisa ya? Saya nggak bisa. Ya udah. Kalau begitu Ramzi caranya, kamu profilnya itu ganti dengan foto kamu. Jangan itu apa ya, makhluk apa itu? Ani, Farizi kurang ke atas. Farizi. Mas, iya belum kelihatan. Nah, oke. Untuk gelombang pertama ini. Yuk, 1, 2, 3 ditahan ya. Ya, ingat anak-anak, ibu sebutin nama tapi kamu belum boleh live ya. Dewi, Ali Zainal, Raya, Angga, Dava, Adlina, Ghania, Rizkita, Elkai, Nabila, Ani, Auna, Saat, Anissa, Safira, Raka, Zaskia, Rara, Fawas, dan Isnaya boleh live. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yo, gelombang kedua. Waduh, saya nggak live ini Bu kayaknya, Bu. Sabar, Ramzi, kamu. Ramzi sudah boleh. Oh, saya udah boleh? Ramzi boleh. Dadah, Ya, Ramzi makasih boleh. Bu. Yuk, sama-sama. Dadah. Yo, ini sesi ini yang kedua. Tunggu dulu, sabar. Nah, ya. Raffi kurang ke atas, Raffi. Oke. Ya. Tunggu dulu, masih ada tulisan ininya mengganggu, menutupi wajahnya Aura nih. Oke. Tunggu yang keluar masih ini anak. Sabar ya anak ya. Karena ketutup. Oke, yuk. Masya Allah. Tunggu dulu. Terganggu dengan ini nih. Terganggu dengan dengan sabar ya anak ya. Ya. Oke, kita foto aja. 1, 2, 3, tahan. Ya. Amalia, Bunga, Maida, Vika, Jovian, Raisa, Afniar, Cutna Syifa, Raffi, Zalfa, Dinda, Sultan, Devan, Alma, Najla, Syifa Praba, Najwa, Amara, sama Husnul boleh live. Makasih, Bu. Yuk sama-sama. Yuk sama-sama, Nana. Yuk sama-sama. Yuk. Gelombang terakhir. Ini sudah terakhir, harus buka nih. Andra, buka kameranya Andra. Ini udah terakhir Andra. Farel, Keisha, Wildan, buka. Nggak bisa. Anak sama Ani ya? Ya udah nggak apa-apa. Aduh. Yuk, Marsha, videonya. Farizi. Ini udah terakhir, anak-anak. Yuk. Ihsan. Wildan, bangun Wildan. Yeah. Zaid. Kenapa ditutup lagi? Itu Andra bisa. Amalia. Yuk, Farel. Tuh, ya udah deh. Yuk. Ini Rian bisa ditunggu nggak Rian? Ya, gitu dong. Yo, ini gelombang terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, anak-anak, makasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Sama-sama.